Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Li Longsing mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Penatua Ye, apakah dia juga dari sekte Zandaomu? Cao Jun mengangguk sedikit, yah, nama keluarga orang ini adalah Ye Xiu, dan dia adalah tetua ke-16 dari sekte. Wajah Li Longsing menjadi gelap, jadi, kau di sini untuk menyelamatkannya. Cao Jun menjawab dengan ambigu, itu benar, itu juga tidak benar. Li Longsing mengerutkan kening, kekacauan apa ini? Bisakah kau lebih lugas lagi dan katakan padaku tujuanmu yang sebenarnya? Mata Cao Jun berkilat, dan tekanan kuat mengalir ke arah Li Longsing. Aku datang ke sini untuk mencegahmu membunuh orang, karena binatang malam masih berguna. Adapun tujuan lainnya, itu untukmu. Tidak, aku hanya ingin belajar darimu. Tidak tahu malu. Sebelum Li Longsing bisa menjawab, Xie Mengting di sampingnya berteriak dengan marah, kamu adalah orang puncak 3 tingkat istana Tao yang bermartabat. Pria yang kuat, dan saudara Li baru saja melangkah ke alam langit melonjak tingkat ke-9. Bukankah kamu sengaja menindas orang ketika kamu datang kepadanya untuk bersaing? Iya, kamu adalah orang yang sangat tercela. Kamu jelas-jelas ingin menggertak Li dengan kekuatanmu yang besar. Saudaraku, kamu ingin mengatakan sesuatu yang terdengar sangat tinggi. Cao, jika kamu berani menyentuh rambut kakak Li, kami tidak akan pernah membiarkanmu. Kebencian yang sama dan menyerang secara serempak. Cao Junjun sedikit tersipu dan buru-buru menjelaskan, jangan salah paham, aku tidak akan menindas orang lain berdasarkan level. Nanti, aku akan menekan kultivasiku ke alam melonjak tingkat 9 sendirian, sama seperti Li Longsing, apakah itu termasuk menindasnya? Xie Mengting ragu, bagaimana kamu bisa begitu baik? Cao Jun berkata sambil tersenyum, meskipun aku, Cao Jun, bukan orang baik, aku bukanlah tipe orang munafik yang mengingkari janji. Setelah mengatakan itu, dia menatap Li Longsing dengan mata cerah, Instruktur Li, bagaimana menurutmu? Apakah kamu berani melawanku? Li Longsing menggelengkan kepalanya tanpa ragu, tidak tertarik. Apa? Cao Jun terkejut. Dia disalahkan karena memprovokasi dirinya sendiri, tetapi Li Longsing sebenarnya menolak mengakuinya. Ini tidak sesuai dengan apa yang dia ketahui tentang Li Longsing. Bukankah dia mengatakan bahwa anak ini tidak memiliki hukum dan tidak takut terhadap langit dan bumi? Cao Jun menggelengkan kepalanya karena kecewa, Instruktur Li, kamu benar-benar mengecewakanku. Sepertinya perjalananku hari ini sia-sia. Setelah mengatakan itu, Cao Jun dengan santai meraih Ye Xiu yang sekarat di tanah, berkeliling dan pergi. Tunggu sebentar. Setelah melihat ini, Li Longsing maju selangkah dan menghalangi jalan Cao Jun. Kau ingin menghentikanku? Cao Jun bertanya tidak sabar dengan tatapan dingin di matanya. Li Longsing berkata dengan keras, Ye Xiu ini ingin membunuhku, kau tidak bisa membawanya pergi. Oh, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku sendirian? Cao Jun mengangkat alisnya dan tiba-tiba menjadi tertarik pada Li Longsing lagi. Ini Li Longsing yang dia kenal. Li Longsing berkata dengan lembut, apakah kau bisa memblokirnya atau tidak, kau akan tahu jika kau mencobanya. Haha, Cao Jun mendongak dan tertawa, menarik, kamu benar-benar menarik. Li Longsing berkata dengan dingin, bukan omong kosong. Katakan, aku hanya bertanya padamu, apakah kau berani melawanku? Haha, kenapa tidak? Mata Cao Jun berkilat, dan semangat juangnya luar biasa, kata-kata sebelumnya masih berlaku, aku akan tetap menurunkan levelku untuk bertarung denganmu. Li Longsing langsung menyela, tidak, kau bisa berusaha sekuat tenaga, jika tidak, saat kau kalah, kau akan mengatakan aku licik. Hahaha. Cao Jun tertawa hampir sakit perut ketika mendengar itu. Dia melanjutkan, Li Longsing, aku menjadi semakin tertarik padamu. Tahukah kamu bagaimana aku mendapat gelar jenius pertama dari sekte Zandao? Bagaimana? Li Longsing bertanya dengan santai. Cao Jun menjawab dengan bangga, tak terkalahkan di level yang sama, tak terkalahkan di setiap pertempuran, dan dengan mudah membunuh musuh di level yang lebih tinggi. Jadi, bahkan jika aku sendiri yang menekan levelku ke alam melonjak tingkat 9, kamu tidak akan pernah sebanding menjadi lawanku. Sangat percaya diri. Tentu saja, jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya. Oke, kalau begitu akan ku coba.
Li Longxing tertawa dan berkata, tetapi kamu harus setuju terlebih dahulu. Jika aku menang, kamu harus mempertahankan Ye Xiu dan biarkan aku yang menanganinya. Cao Jun bertanya tanpa menjawab. Bagaimana jika kamu kalah? Li Longxing tersenyum bangga, di antara level yang sama, aku tak terkalahkan. Haha, mata Cao Jun bersinar terang, dan dia mengangguk berulang kali sambil tertawa liar. Anak pintar, kamu benar, memang cukup pintar untuk berani mengatakan ini di depanku, Cao Jun, generasi muda pertama. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sebentar dan melanjutkan, menurut apa yang kamu katakan, jika kamu menang, aku akan menang tinggallah. Tidak hanya itu, aku juga akan memberimu harta. Kau tidak menyesal. Cao Jun berkata dengan tegas, aku tidak akan pernah menyesalinya. Haha, oke, ayo kita bertarung di ketinggian. Li Longxing tiba-tiba melompat ke udara. Cao Jun sedikit bergerak dan berdiri di hadapan Li Longxing dalam sekejap. Kamu menderita beberapa luka dalam pertempuran sebelumnya dengan Ye Xiu. Apakah kamu ingin aku memberimu waktu untuk pulih sebelum bertarung? Tidak. Li Longxing menggelengkan kepalanya. Alasan kenapa dia menolak melawan Cao Jun sebelumnya adalah karena dia tidak ingin membuang energinya. Tidak ada gunanya bertarung seperti itu. Tapi sekarang berbeda. Ini tentang tinggal dan perginya Ye Xiu. Ye Xiu sangat membenci dirinya sendiri sehingga dia ingin segera menyingkirkannya, jadi tentu saja Li Longxing tidak bisa membiarkannya. Oleh karena itu, dia tidak segan-segan memprovokasi Cao Jun untuk mengambil tindakan dan memutuskan bertahan atau tetapnya Ye Xiu berdasarkan kemenangan atau kekalahan. Jika Cao Jun benar-benar bertarung dengannya di level Istana Dao, dia pasti bukan lawannya. Tapi meski dia baru saja bertemu Cao Jun, dia punya beberapa tebakan tentang karakter Cao Jun. Di usianya yang begitu muda, dia adalah orang jenius nomor satu di Sekte Zandao, dia pasti orang yang sombong. Dengan cara ini, selama dia mengambil inisiatif untuk memprovokasi, Cao Jun pasti tidak akan ragu untuk menekan ke level yang sama dengannya. Lagi pula, jika dia tidak berada di level yang sama, bahkan jika dia mengalahkan Li Longxing, dia akan tetap dikalahkan dengan kekuatan. Jika Cao Jun menang di bawah level yang sama, dia pasti akan mendapatkan kepuasan yang sangat besar. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa meskipun keduanya bertemu untuk pertama kalinya, Li Longxing telah mengetahui temperamen Cao Jun secara menyeluruh dan menunggunya mengambil umpan. Inilah perbedaan antara bunga yang hidup di rumah kaca seperti Cao Jun dan bunga di alam liar seperti Li Longxing. Cao Jun telah tumbuh dengan lancar di bawah perlindungan Sekte Zandao sejak dia masih kecil, jadi dia tidak tahu bahwa dunia luar itu jahat. Tapi Li Longxing berbeda, dia tumbuh dalam cemoohan dan penghinaan semua orang. Untuk bisa bertahan hingga saat ini, dia harus menguasai skill bertahan hidup yang luar biasa. Dia bilang dia tercela. Apa yang dia lakukan memang agak tercela. Tapi apa? Jika dia tidak tercela, bagaimana dia bisa menahan Ye Xiu dan mengusir orang di belakang layar yang ingin berurusan dengannya? Tanpa bersikap hina, bagaimana kita bisa menghilangkan akar permasalahan dan menghindari masalah di masa depan? Dalam pandangan Li Longxing, ini bukanlah hal yang tercela, tapi konspirasi. Selama hasil akhirnya bagus, tidak perlu malu. Di sisi lain, akan sangat bodoh baginya untuk bertindak seperti pemuda bodoh dan bersikeras menghadapi Cao Jun, pria kuat di alam istana Dao tingkat ketiga. Bukan hanya dia tidak bisa mempertahankan Ye Xiu, tapi dia juga akan dipukuli sampai habis oleh Cao Jun. Dia bukan masokis, jadi dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Tepat ketika Li Longxing sedang berpikir keras, Cao Jun mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke tengah alisnya. Aura di tubuhnya menghilang seperti air pasang hingga berhenti di alam langit melonjak tingkat ke-9. Li Longxing tersenyum dan berkata, jangan mengutukku jika kau kalah. Cao Jun mengangkat kepalanya dan tertawa, haha, aku, Cao Jun, tidak pernah kalah dari seseorang di generasiku sejak aku menjadi jenius nomor satu di Sekte Zandao. Jika kamu, Li Longxing, mengalahkanku hari ini, bukan saja aku tidak akan memarahimu, tapi aku juga akan berterima kasih padamu. Haha, baiklah, aku akan menuruti keinginanmu. Cao Jun menjabat tangannya, mengeluarkan kipas lipat sederhana, dan sedikit mengangkat tangannya ke arah Li Longxing, instruktur Li, tolong. Suara itu keluar, dan kipas lipat di tangannya terbuka, pesona Tao dan momentum agung. Senjata Tao kelas menengah.
Haha, ya, jadi kamu tidak perlu menyembunyikannya, keluarkan senjata Tao terkuatmu. Kata Cao Jun sambil tersenyum. Li Longsing bersenandung, dan dengan jentikan tangannya, kuali api ilahi 9 naga melayang di depannya. Cao Jun terkejut, bukankah senjata Dao terkuat di tubuhmu adalah pedang besar yang diperoleh dari alam rahasia? Mengapa kamu tidak menggunakannya? Li Longsing tersenyum dan berkata, aku takut begitu pedang besar itu keluar, kau tidak akan menjadi apa-apa lagi. Cao Jun terdiam. Sudut mulutnya bergerak-gerak, dan adrenalin melewati hatinya pada saat yang bersamaan. Li Longsing benar-benar gila seperti yang dikatakan legenda. Lalu aku akan memberinya pelajaran hari ini dan memberitahu dia apa artinya surga di luar dunia dan ada manusia di luar dunia. Cao Jun menggoyangkan kipas lipat di tangannya, dan segera dia dipenuhi dengan cahaya dan bilah cahaya yang tajam, bergegas menuju Li Longsing. Seolah ribuan anak panah ditembakkan bersamaan, kekosongan itu hancur berkeping-keping. Pukulan biasa ini sama kuatnya dengan ahli puncak di alam langit melonjak tingkat ke-9. Sepertinya Cao Jun tidak sedang membual. Tak terkalahkan di level yang sama. Sayangnya, dia bertemu Li Longsing. Li Longsing tersenyum jahat, mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke kuali api ilahi 9 naga. Melolong, mengaum. 9 naga terbang bersama, auman mereka mengguncang langit, dan mereka semua berlari menuju Cao Jun seperti kilat. Merasakan aura kehancuran yang agung yang terpancar dari 9 naga, ekspresi Cao Jun berubah. Ekspresinya tiba-tiba menjadi serius, dan dia mengayunkan kipas lipat di tangannya dan melayangkannya di depannya. Segera setelah itu, dia membuat rahasia dengan kedua tangannya dan mengarahkannya ke arah kipas yang terbuka seperti kilat. Ups! Tiba-tiba, pemandangan yang sangat spektakuler muncul. Permukaan kipas mengembang dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi lukisan pemandangan berukuran besar. Tampaknya berisi dunia, dengan gunung, air, rumput, dan pepohonan. Bahkan karakternya pun terlihat hidup. Bunuh. Saat kipas terbuka, karakter di dalamnya tampak seperti hidup dan mengeluarkan teriakan nyaring. Segera setelah itu, sosok-sosok itu mengangkat tangannya ke langit dan menekan ke arah langit. Kekuatan mengerikan meluap dari kipas angin dan menuju ke arah Jiulong. Bum bum bum. Bang bang bang. Jiwa naga runtuh di tengah jalan. Dan kipas angin berukuran besar secara bertahap mulai menyusut karena konsumsi yang berlebihan. Suara keras terakhir menyebar ke seluruh langit. Jiulong dan kekuatan magis yang dipancarkan dari kipas angin seimbang. Melihat kartu truf Li Longsing berhasil dikalahkan, Cao Jun diam-diam menghela nafas lega. Dia mengulurkan tangan dan diam-diam menyeka keringat dingin di dahinya. Tadi itu sangat berbahaya. Gerakan membunuh dari kuali api ilahi 9 naga begitu kuat sehingga dia hampir menghabiskan semua energi yang terkandung dalam kipas harta karun sebelum bisa diselesaikan. Di saat yang sama, Cao Jun merasakan rasa bersalah di hatinya. Karena kipas harta karun masih mengandung pancaran energi penyelamat nyawa yang diberikan oleh tuannya. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa menolaknya. Kemenangan tanpa kekerasan. Tepat ketika Cao Jun terlihat rumit, Li Longsing tertawa keras, tiba-tiba menyingkirkan kuali api ilahi 9 naga, dan meninjunya dengan keras. Haha, waktu yang tepat. Melihat ini, Cao Jun juga tersenyum. Tanpa menggunakan kipas harta karun, dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya yang luar biasa untuk menghancurkan Li Longsing. Biarkan dia yakin bahwa dia kalah. Bum bum bum. Bang bang bang. Tapi begitu mereka bertarung, ekspresi Cao Jun berubah drastis dan dia mengeluh tanpa henti. Dia terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan fisik Li Longsing juga sangat kuat. Setelah beberapa pukulan, Cao Jun terus mundur. Melihat ke bawah, dia melihat mulut harimau itu pecah dan darah mengucur. Di sisi lain, Li Longsing tampaknya telah mengonsumsi afrodisiak, bukan hanya tidak menunjukkan rasa lelah, namun menjadi lebih berani saat bertarung. Sial, monster macam apa orang ini? Cao Jun meraung dalam hatinya. Melihat itu saat bersaing dengan kekuatan fisik, dia sama sekali bukan tandingannya. Dengan pemikiran di benaknya, aura Cao Jun tiba-tiba melonjak, dan dia diam-diam mencapai puncak alam langit melonjak tingkat ke-9. Jika dia tidak meningkatkan levelnya, dia akan dipukul hingga jatuh oleh Li Longsing di saat berikutnya. Sebagai jenius nomor 1 dari Sekte Zandao, dia tentu saja ingin menyelamatkan mukanya.
Li Longxing juga mengetahui tindakan rahasia Cao Jun, tapi tidak mengungkapkannya dan terus mengamuk. Pukulan sampai ke daging. Jangan menunggu sebatang dupa. Cao Jun berteriak, berhenti, aku kalah. Bahkan jika dia diam-diam meningkatkan kekuatannya ke puncak alam langit melonjak tingkat 9, dia tetap bukan tandingannya. Dia dipukuli hingga tak bisa dikenali lagi oleh Li Longxing, hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Jika pertarungan terus berlanjut, mungkin akan menjadi lebih memalukan. Cao Jun bukanlah seseorang yang tidak mau kalah, jadi dia secara alami segera menyerah. Li Longxing berhenti dengan cepat ketika dia mendengar itu dan menoleh dengan mata berbinar. Cao Jun sedikit tersipu dan berkata dengan malu-malu, maaf, Instruktur Li, aku diam-diam meningkatkan kekuatanku ke puncak alam langit melonjak tingkat 9. Li Longxing tersenyum tipis, aku tahu. Cao Jun bahkan lebih malu setelah mendengar itu, dan menoleh ke Li Longxing. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam, maaf, saya melakukan kesalahan. Tidak apa-apa. Li Longxing melambaikan tangannya. Cao Jun baru saja curang secara diam-diam, jadi kenapa dia tidak? Setelah menggunakan senjata pembunuh dari kuali api ilahi 9 naga, lelaki tua di kuali misterius itulah yang membantunya pulih seketika. Kalau tidak, bagaimana dia bisa pulih begitu cepat? Namun, dia tidak akan memberitahu Cao Jun tentang itu. Melihat Li Longxing begitu mudah diajak bicara, Cao Jun merasa semakin tidak nyaman. Lihat, betapa jujur dan terbukanya Instruktur Li. Tapi untuk dirinya sendiri, dia sebenarnya masih bertarung, menggunakan trik secara diam-diam. Membandingkan diriku dengan Li Longxing, dalam hal karakter, itu sama sekali tidak berada pada level yang sama. Memikirkan hal ini, Cao Jun membungkuk dalam-dalam kepada Li Longxing, Instruktur Li, kamu sangat jujur, aku ingin belajar darimu di masa depan. Li Longxing tertawa, tidak perlu belajar, aku hanya berharap kau meneruskan kata-katamu dan meninggalkan Ye Xiu, biarkan aku yang menanganinya. Cao Jun mengangguk tanpa ragu, tentu saja, dia milikmu sekarang. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sebentar dan bertanya, aku ingin tahu apa rencanamu dengan dia. Li Longxing berkata dengan dingin, membunuhnya. Cao Jun bertanya dengan ragu, apakah kamu tidak penasaran, siapa yang mengirimnya? Li Longxing menjawab, tentu saja aku penasaran, aku akan bertanya dengan jelas sebelum membunuhnya. Tidak perlu bertanya, aku bisa memberitahumu. Cao Jun menggelengkan kepalanya, bergerak, mendarat di tanah, dan duduk di batu besar. Instruktur Li, datang dan duduklah. Aku akan menjelaskan kepadamu asal-usul Ye Xiu. Li Longxing mendengar itu, maju dan duduk di seberangnya. Cao Jun melirik Ye Xiu yang setengah mati di tanah dan berbicara dengan fasih, sejujurnya, Ye Xiu ini adalah antek di bawah wakil pemimpin sekte. Tujuan perjalanan ini adalah untuk membunuhmu. Dan aku adalah pemimpin sekte itu, aku di sini untuk menghentikan Ye Xiu, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, dan merekrutmu ke dalam sekte Zandao kami. Li Longxing mengerutkan kening, maksudmu, wakil ketua sekte yang ingin membunuhku, dan pemimpin sekte tersebut ingin merekrutku. Cao Jun mengangguk sambil tersenyum, ya. Li Longxing berpikir sejenak dan berkata, bisakah kau ceritakan secara detail tentang pertempuranmu dengan Dao Zong? Tentu saja tidak masalah, bahkan jika kamu tidak bertanya, aku akan memberitahumu juga. Cao Jun tidak menyembunyikan apapun dan memberitahunya secara detail tentang perseteruan antara dua faksi dari sekte Zandao. Versinya mirip dengan Pulau Dewa Laut. Namun, pemilik Pulau-Pulau Dewa Laut saat ini dan Tetua Agung Gu Jingyun sama-sama kuat. Adapun sekte Zandao, mereka adalah pemimpin sekte dan wakil pemimpin sekte. Kali ini, terjadi kebuntuan total karena urusannya sendiri. Faksi wakil pemimpin sekte menganjurkan bunuh diri sebagai peringatan bagi orang lain. Adapun pemimpin sekte, mereka ingin melindungi diri mereka sendiri, membiarkan diri mereka bergabung dengan sekte Zandao, dan melatih mereka dengan hati-hati. Setelah mendengarkan cerita Cao Jun, Li Longxing tiba-tiba sadar. Ternyata Cao Jun menghentikan dirinya untuk membunuh Ye Yao bukan untuk menyelamatkannya, tapi karena dia ingin mengambil Ye Yao kembali dan menyerahkannya kepada pemimpin sekte. Ye Xiu adalah orang kepercayaan wakil ketua sekte, mungkin dia bisa menanyakan sesuatu darinya dan menemukan cara untuk berurusan dengan wakil ketua sekte. Li Longxing menghela nafas secara diam-diam.
Tampaknya pertarungan antara dua faksi dari Sekte Zandao benar-benar telah mencapai titik ketidakcocokan. Apa yang dia lakukan di dunia rahasia hanyalah perkenalan. Sekte Zandao saat ini jelas merupakan genangan air berlumpur. Tidak pantas baginya untuk ikut campur. Jika tidak, jika karakter kecil seperti dia dengan gegabah bergabung dengan kubu pemimpin sekte, dia khawatir dia akan segera mati tanpa meninggalkan sampah apapun. Ye Xiu hanyalah antek di bawah wakil pemimpin sekte, namun dia sangat kuat. Jika dia setuju untuk bergabung dengan Sekte Zandao dan membantu pemimpin sekte, bagaimana wakil ketua sekte bisa menyerah dan melepaskannya? Melihat keheningan Li Longxing, Cao Jun bertanya, sekarang setelah kamu memahami situasinya dengan jelas, apakah kamu sudah memutuskan? Li Longxing mengangguk, baiklah, aku punya urusan mendesak yang harus dilakukan untuk saat ini dan tidak bisa bergabung dengan Sekte Zandao. Ah, kamu tidak mau bergabung? Cao Jun menunjukkan ekspresi kecewa. Li Longxing tersenyum dan berkata, apa yang aku katakan hanya sementara, mungkin aku akan berubah pikiran di masa depan. Dia tidak bisa mengatakannya sampai mati. Ini tidak akan sepenuhnya menyinggung perasaan pemimpin klan. Sekarang wakil ketua sekte telah bunuh diri, bukankah akan lebih merepotkan jika dia menyinggung garis keturunan pemimpin sekte lagi? Cao Jun tersenyum ketika mendengar itu, dimengerti, pintu sekte Zandao kami akan selalu terbuka untukmu. Selama kamu bersedia datang, aku akan memesankan tempat untukmu kapan saja. Baik, Li Longxing tersenyum dan mengangguk. Ngomong-ngomong, aku bilang selama kamu mengalahkanku, aku akan memberimu hadiah. Cao Jun teringat janjinya sebelumnya, menjabat tangannya, mengeluarkan sebuah kotak kecil, dan menyerahkannya. Apa ini? Li Longxing bertanya dengan ragu. Kamu akan tahu setelah kamu membukanya dan melihatnya. Cao Jun tersenyum. Faktanya, dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya, karena kotak itu diberikan kepadanya oleh tuannya sebelum pergi. Katakan padanya bahwa jika menurutnya Li Longxing layak untuk dibudidayakan, dia akan memberikan kotak itu, jika sebaliknya, bawa kotak itu kembali ke sekte. Menurut Cao Jun, hal yang diberikan oleh tuannya pasti luar biasa. Hal terpenting kedua adalah buku rahasia magis. Li Longxing mengangguk dan melihat ke kotak itu. Setelah melihatnya lama sekali, matanya menyipit. Pembatasan pada kotak ini sangat kuat. Jika dia tidak tahu cara melanggar larangan tersebut, mungkin diperlukan waktu 10,5 hari untuk memecahkannya. Li Longxing memandang Cao Jun dengan senyum masam, saudara Cao, batasan pada kotak ini terlalu kuat. Apakah ini ujian bagimu untuk membiarkanku membukanya sendiri? Cao Jun mengangguk sambil tersenyum, itulah maksudku, saya ingin tahu apakah Anda dapat memecahkannya. Li Longxing menjawab dengan jujur, itu mungkin, tetapi itu akan memakan waktu 10,5 hari. Apa? Hanya membutuhkan 10,5 hari. Mulut Cao Jun bergerak-gerak, mulut dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tahu, batasan pada kotak ini dibuat oleh tuannya sendiri. Di seluruh Yaozu, mereka yang bisa menerobos sangat jarang. Setidaknya, Cao Jun bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak memiliki kemampuan itu. Belum lagi memberinya waktu 10,5 hari, bahkan jika dia memberinya waktu 3 hingga 5 tahun, dia tidak dapat menghilangkannya sama sekali. Saat ini, pandangan Cao Jun terhadap Li Longxing berubah lagi. Anak ini benar-benar monster yang serba bisa. Jika dia memiliki kesempatan di masa depan, dia harus menariknya ke sisinya. Jika tidak, jika dia bergabung dengan kubu wakil pemimpin sekte, itu pasti akan menjadi kerugian besar yang tidak dapat diperbaiki di pihaknya. Memikirkan hal ini, Cao Jun tersenyum dan berkata, karena Anda pasti akan memecahkannya, aku tidak akan mengujimu. Aku akan membukanya untukmu dengan tanganku sendiri. Setelah mengatakan itu, Cao Jun mengikuti instruksi masternya dan meremas rune sederhana. Diintegrasikan ke dalam kotak di tangan Li Longxing seperti kilat. Patah. Kotak itu terbuka dengan sekali klik. Batu giok hitam yang tidak menarik Pei, berbaringlah dengan tenang. Apakah ini liontin giok yang menyelamatkan nyawa? Cao Jun terkejut lagi. Dia membuka matanya karena terkejut dan menatap liontin giok itu dengan tidak percaya. Dia juga memiliki salah satu liontin giok ini. Pada saat kritis, satu pukulan dapat melepaskan 80% kekuatan masternya. Sangat kuat.
Tampaknya sang master memberikan liontin giok penyelamat nyawa ini kepada Li Longsing, dan niatnya terbukti dengan sendirinya. Ini untuk melatih Li Longsing sebagai keturunan langsung. Kalau tidak, bagaimana mungkin menghabiskan banyak energi, untuk menyempurnakan liontin giok sebagai hadiah? Li Longsing tercengang saat melihat liontin giok itu. Tentu saja dia mengerti betapa berharganya benda ini. Tapi dia belum pernah bertemu dengan pemimpin sekte Zandao, jadi apakah pantas baginya memberinya hadiah semahal itu? Instruktur Li, sekarang kamu harusnya mengerti maksud Tuan Kukan. Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Apakah kamu ingin mempertimbangkan kembali tawaranku sebelumnya? Melihat ekspresi Li Longsing berbeda, Cao Jun mulai membujuknya lagi. Dia telah melihat kemampuan Li Longsing. Orang ini memang layak untuk dirayu. Tentu saja tidak ada kebutuhan bisnis yang terlewat. Li Longsing tersenyum dan menggelengkan kepalanya, memaksakan pendapatnya, "Maaf, Saudara Cao, aku benar-benar tidak punya waktu untuk bertarung dengan Sekte Dao sekarang." Cao Jun tertawa dan berkata, "Baiklah, aku akan pergi ketika kamu bebas. Sekte Zandao sedang pergi, aku akan menunggumu kapan saja." Setelah mengatakan itu, Cao Jun tiba-tiba berdiri dan hendak pergi. "Tunggu!" Li Longsing berteriak. Cao Jun menoleh ke belakang dengan gembira, "Apakah kamu berubah pikiran?" Li Longsing menggelengkan kepalanya, "Tidak secepat itu. Aku menghentikanmu karena aku ingin kamu membawa Ye Xiu pergi. Tapi kamu harus berjanji padaku bahwa mulai sekarang, kamu tidak bisa membiarkan orang ini terus bertingkah seperti monster. Aku takut dia akan membahayakanku, keluarga dan teman-teman." Cao Jun mengangkat kepalanya dan tersenyum, "Jangan khawatir, aku akan membawanya kembali ke sekte dan aku tidak akan membiarkan dia terus menyakiti orang lain." Mengatakan itu, dia berkata dengan dingin, "Tunggu sampai aku menemukan apa yang dibutuhkan. Informasi adalah kematiannya." "Haha, oke, maaf aku tidak bisa pengantarmu. Ayo pergi, hati-hati." Cao Jun melambaikan tangannya dengan santai, menggulung penyu malam di tanah, dan terbang. Itu sangat cepat dan tidak terlihat dalam sekejap mata. Setelah Cao Jun pergi, Tan Qianqian dan gadis lainnya dengan cepat melangkah maju. "Kakak Li, kamu tidak menang. Mengapa kamu membiarkan dia membawa orang itu pergi?" Tan Qianqian bertanya dengan ragu. Li Longsing tersenyum sedikit dan memberitahunya secara rinci apa yang baru saja didiskusikan Cao Jun dengannya. Alasan mengapa Li Longsing berubah pikiran justru untuk membalas budi. Pemimpin sekte telah menghabiskan seluruh energinya untuk secara pribadi menyempurnakan senjata penyelamat nyawa. Dia harus mengungkapkan rasa terima kasihnya pada slip giok yang diberikan kepadanya kan. Karena Ye Xiu berguna bagi pemimpin sekte, mengapa tidak memberinya bantuan kecil dari Li Longsing? Dia mendengar bahwa pemimpin sekte dari sekte Zandao benar-benar memberinya slip giok yang menyelamatkan nyawa. Li Longsing, Tan Qianqian, dan gadis lainnya semuanya sangat terkejut. Xiao Yu menggoda, "Aku tidak tahu, tapi aku pikir, kamu, Li Longsing, adalah calon menantu ketua sekte, namun dia begitu baik padamu. Haha, apakah kamu cemburu?" Li Longsing mengangkat kepalanya dan tersenyum. Xiao Yu menatap mata indahnya dan berkata dengan masam, "Dasar idiot berkepala besar, aku hanya menghela nafas, mengapa tidak ada orang yang begitu baik padaku?" Tan Qianqian tersenyum dan berkata, "Apakah kami tidak memperlakukanmu dengan baik?" Xiao Yu tersenyum ketika mendengar itu, "Tentu saja kamu sangat baik padaku, tetapi orang itu." Setelah mengatakan itu, dia menatap tajam ke arah Li Longsing. Li Longsing bingung, "Mengapa kamu memelototiku? Apakah aku menyinggung perasaanmu?" Xiao Yu mendengus dingin, berbalik dan pergi. "Qianqian, apa maksudnya?" Li Longsing bingung. Tan Qianqian mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, "Jangan menebak apa yang dipikirkan gadis itu. Bahkan jika kamu menebaknya, kamu tidak bisa menebaknya." Setelah meninggalkan kata-kata misterius itu, Tan Qianqian berbalik dan pergi sambil tersenyum. Li Longsing terdiam. Adrenalin di hatinya berlari lewat pada saat yang bersamaan. Apa yang sedang dilakukan para wanita itu?